Sunyi yang menggema, Veda Ega Pratama mengawali teror di FP1 Moto3 Brazil 2026. Sirkuit itu belum ramai, tribun belum sepenuhnya terisi. Suara mesin masih terdengar seperti gema yang belum menemukan klimaksnya. Namun, di tengah suasana yang masih setengah sunyi itulah, sebuah sinyal mulai muncul dari lintasan Autodromo Internasional Ayrton Senna. Bukan sinyal biasa, melainkan tanda bahwa seseorang sedang memulai sesuatu yang lebih besar. Dan nama itu adalah Veda Ega Pratama. FP1 Moto3 Brazil 2026 memang hanya sesi latihan pertama. Tidak ada poin, tidak ada podium, dan tidak ada perayaan. Namun bagi mereka yang memahami dunia balap, sesi seperti ini seringkali menjadi cermin awal. Siapa yang hanya mencoba bertahan, dan siapa yang benar-benar siap menyerang. Ketika lintasan masih misteri, Brazil menghadirkan sesuatu yang jarang terjadi di kalender balap. Lintasan yang benar-benar baru bagi semua pembalap. Tidak ada data historis, tidak ada pengalaman sebelumnya, dan tidak ada pembalap yang benar-benar memahami karakter trek secara utuh. Dalam kondisi seperti ini, semua kembali ke dasar. Feeling, insting, kemampuan membaca lintasan dalam waktu singkat. Banyak pembalap memilih pendekatan konservatif di awal sesi. Mereka keluar dari pit dengan hati-hati, mengukur grip aspal, mencoba memahami setiap tikungan tanpa mengambil resiko besar. Namun Veda tidak sepenuhnya mengikuti arus itu. Ia tetap tenang, tetapi tidak pasif. Membangun ritme bukan sekedar kecepatan. Hal pertama yang terlihat dari Veda adalah cara ia membangun ritme. Ia tidak langsung mengejar waktu tercepat, tetapi fokus pada konsistensi lap demi lap. Setiap putaran terasa seperti bagian dari proses yang terstruktur. Ia masuk tikungan dengan presisi, keluar dengan akselerasi yang bersih, dan menjaga alur balap tanpa gerakan yang berlebihan. Lap demi lap, catatan waktunya terus membaik. Tanpa drama, tanpa kesalahan besar, tanpa momen yang terlihat dipaksakan. Inilah yang membuat penampilannya berbeda. Ia tidak sekedar cepat, tetapi terlihat memahami apa yang ia lakukan. Dari Thailand ke Brazil, transisi seorang penantang. Apa yang ditunjukkan Veda di Brazil bukan muncul begitu saja. Ini adalah kelanjutan dari apa yang ia bangun di seri pembuka di Buriram. Di sana, ia tampil mengejutkan dengan finish di posisi 5 dalam debutnya di Moto3. Lebih dari itu, ia sempat bertarung di barisan depan dan menunjukkan keberanian menghadapi pembalap yang lebih berpengalaman. Pengalaman itu kini menjadi fondasi. Di Brazil, ia tidak lagi terlihat seperti rookie yang mencari arah. Ia datang sebagai pembalap yang sudah memiliki referensi, sudah merasakan tekanan balapan, dan sudah memahami bagaimana bersaing di level ini. Bahasa yang dipahami tim, konsistensi. Bagi Honda Tim Asia, apa yang dilakukan Veda di FP1 memiliki arti besar. Dalam dunia balap modern, kecepatan satu lap memang penting, tetapi konsistensi adalah kunci utama. Data yang stabil lebih mudah dianalisis, lebih mudah dikembangkan, dan lebih bisa diandalkan untuk menentukan setup motor. Dan disinilah Veda memberikan nilai lebih. Lap-lap yang ia jalani menunjukkan stabilitas. Tidak ada fluktuasi ekstrim, tidak ada penurunan performa yang tiba-tiba. Ini memberikan tim kepercayaan diri bahwa arah pengembangan motor sudah berada di jalur yang benar. Moto3, dunia tanpa ampunan. Namun di balik semua sinyal positif itu, realitas Moto3 tetap tidak berubah. Ini adalah kelas dengan persaingan paling ketat di dunia balap motor. Selisih waktu antar pembalap seringkali hanya sepersekian detik. Satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan banyak posisi. Dan di sirkuit baru seperti Brazil, resiko itu menjadi lebih besar. Setiap pembalap harus menemukan batas mereka dengan cepat, tetapi tanpa melewati garis yang bisa berujung pada kesalahan fatal. Dan disinilah keseimbangan menjadi kunci. Dan sejauh ini, Veda mampu menjaga keseimbangan itu. Perubahan persepsi di pedok. Salah satu hal yang paling menarik dari FP1 ini adalah bagaimana persepsi mulai berubah. Awalnya, Veda datang sebagai pembalap muda yang menarik perhatian karena hasil di Thailand. Namun setelah sesi berjalan, narasi mulai bergeser. Ia tidak lagi hanya pembalap yang menjanjikan. Ia mulai dilihat sebagai ancaman nyata. Para rival yang awalnya fokus pada lintasan, kini mulai memperhatikan siapa yang mulai menemukan ritme lebih cepat. Dan dalam banyak momen, nama Veda muncul di layar waktu sebagai salah satu yang konsisten berada di jalur kompetitif. Kesunyian yang berbicara. FP1 bukan sesi yang penuh sorotan. Tidak ada selebrasi, tidak ada euforia, dan tidak ada headline besar.
Namun bagi mereka yang memahami detail, sesi ini sudah cukup untuk membaca arah. Dalam kesunyian lintasan Brazil, Veda telah menyampaikan sesuatu, bukan melalui pernyataan, bukan melalui selebrasi, tetapi melalui cara ia mengendarai motor, melalui ketenangan dalam tekanan, melalui konsistensi dalam ketidakpastian. Jalan panjang masih menanti. Tentu saja FP1 hanyalah awal, masih ada sesi praktis yang akan menentukan siapa yang langsung lolos ke Q2. Masih ada kualifikasi yang akan menentukan posisi start, dan yang paling penting, masih ada balapan utama yang akan menjadi penentu segalanya. Segala sesuatu masih bisa berubah, namun dalam balap, awal yang kuat seringkali menjadi fondasi untuk hasil besar, dan Veda telah meletakkan fondasi itu, awal dari cerita yang lebih besar. Jika ada satu hal yang bisa disimpulkan dari FP1 Moto3 Brazil 2026, Ida adalah ini. Veda Ega Pratama tidak datang untuk sekedar beradaptasi. Ia datang untuk berkembang, ia datang untuk bersaing, dan mungkin ia datang untuk menulis cerita. Cerita yang tidak dimulai dengan sorakan besar, tetapi dengan kesunyian yang perlahan berubah menjadi gema. Gema yang akan semakin keras seiring berjalannya akhir pekan. Dan jika semuanya berjalan sesuai arah yang ia bangun, maka FP1 ini bukan hanya sesi latihan. Ini adalah awal dari sesuatu yang akan diingat. Veda Ega Pratama memburu momen besar di Moto3 2026. Ada satu hal yang membedakan perjalanan Veda Ega Pratama musim ini dengan kebanyakan pembalap lain. Cara ia memaknai setiap kesempatan. Ketika banyak orang menikmati hangatnya suasana lebaran bersama keluarga, Veda justru memilih jalur sunyi penuh tekanan, bersiap menghadapi seri kedua Moto3 World Championship 2026 di Brazil. Ini bukan sekadar balapan kedua, ini adalah panggung pembuktian. Bagi Veda, Brazil bukan hanya soal poin tambahan di klasemen. Ini tentang mengubah persepsi, menegaskan bahwa penampilan impresifnya di awal musim bukan kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Babak baru dimulai di tanah asing. Balapan di Autódromo Internacional Ayrton Senna menghadirkan satu elemen yang membuat segalanya terasa berbeda, ketidakpastian total. Tidak ada pembalap yang benar-benar mengenal lintasan ini. Tidak ada data historis yang bisa dijadikan pegangan, bahkan tim-tim besar pun harus memulai dari nol, meraba setiap tikungan, mengukur ulang setiap potensi. Dalam dunia balap yang biasanya sangat bergantung pada data dan pengalaman, kondisi seperti ini ibarat membuka lembar kosong, dan justru disinilah peluang itu muncul. Pembalap yang cepat beradaptasi, berani mengambil keputusan dan mampu membaca lintasan dalam waktu singkat akan berada di depan. Karakter seperti ini mulai terlihat jelas dalam diri Veda sejak seri pembuka. Bukan sekadar rookie biasa. Label rookie seringkali identik dengan proses belajar, namun Veda tampaknya tidak sepenuhnya mengikuti pola tersebut. Di seri pertama, ia langsung menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Finish di posisi 5 bukan sekadar hasil angka, tetapi sinyal bahwa ia memiliki kecepatan dan mental yang cukup untuk berada di barisan depan. Lebih menarik lagi, ia sempat terlibat dalam perebutan posisi podium sepanjang balapan. Itu artinya, Veda tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga kompetitif dalam dinamika balapan yang kompleks. Kini, dengan satu balapan di belakangnya, ia tidak lagi datang sebagai pembalap yang mencoba bertahan. Ia datang sebagai penantang. Brazil sebagai ujian mental. Jika Thailand menjadi panggung pembuktian awal, maka Brazil adalah ujian sesungguhnya. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana Veda mengelola ekspektasi. Setelah tampil impresif di debutnya, sorotan kini mengarah kepadanya. Para rival mulai memperhitungkan, tim lain mulai mempelajari gaya balapnya, dan tekanan untuk tampil konsisten semakin besar. Dalam situasi seperti ini, banyak pembalap muda kehilangan ritme. Namun Veda justru melihatnya sebagai peluang. Ia memahami bahwa tekanan adalah bagian dari perjalanan menuju level tertinggi. Tanpa tekanan tidak ada pertumbuhan. Pengorbanan yang tidak terlihat. Di balik semua sorotan itu ada sisi lain yang jarang terlihat. Perjalanan ke Brazil berarti meninggalkan momen penting bersama keluarga. Tidak ada suasana lebaran yang hangat, tidak ada kebersamaan yang biasanya menjadi sumber energi bagi banyak orang. Namun bagi Veda,
Pengorbanan ini adalah harga yang harus dibayar. Ia tidak melihatnya sebagai kehilangan, tetapi sebagai investasi untuk masa depan. Dalam dunia olahraga profesional, terutama balap motor, keputusan seperti ini seringkali menjadi pembeda. Pembalap yang berani mengorbankan kenyamanan untuk tujuan besar biasanya memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Strategi dan adaptasi jadi kunci. Dengan karakter sirkuit yang belum dikenal, strategi akan memainkan peran penting. Tim harus cepat untuk menemukan setelan terbaik. Pembalap harus mampu memberikan feedback yang akurat. Setiap sesi latihan menjadi sangat krusial karena waktu untuk beradaptasi sangat terbatas. Disinilah hubungan antara pembalap dan tim diuji. Bersama Honda Tim Asia, VEDA memiliki fondasi yang cukup kuat. Tim ini dikenal mampu mengembangkan pembalap muda dengan pendekatan yang sistematis. Namun akhirnya, semua kembali kepada pembalap itu sendiri. Kemampuan membaca lintasan, mengatur ritme dan mengambil keputusan di momen krusial akan menentukan hasil akhir. Persaingan yang semakin terbuka. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan persaingan paling ketat. Tidak ada dominasi mutlak. Perbedaan waktu antar pembalap seringkali sangat tipis. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi turun drastis. Di sisi lain, satu momen tepat bisa mengubah segalanya. Kondisi ini membuat setiap balapan menjadi sulit diprediksi. Dan bagi VEDA, ini adalah peluang. Sebagai pembalap yang belum sepenuhnya terbaca oleh rival-rivalnya, ia memiliki elemen kejutan yang bisa dimanfaatkan. Target yang semakin jelas. Jika di seri pertama targetnya adalah menyelesaikan balapan dengan baik, maka di Brazil target tersebut mulai berkembang. Podium bukan lagi mimpi jauh. Itu adalah sesuatu yang realistis. Dengan performa yang sudah ditunjukkan, VEDA memiliki dasar yang cukup untuk mengejar posisi 3 besar. Tentu tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Kuncinya adalah konsistensi. Jika ia mampu menjaga ritme seperti di Thailand dan memanfaatkan peluang yang ada, hasil besar bisa diraih. Lebih dari sekadar hasil, apa yang dilakukan VEDA saat ini memiliki dampak yang lebih luas. Ia tidak hanya membangun karir pribadi, tetapi juga membuka jalan bagi pembalap Indonesia lainnya.